Masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Rizka, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kembali Brigadir Rizka akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana situasi arus lalu lintas terkini langsung dari CCTV Korlantas Polri. Yang pertama yaitu dari kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai, perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang antrian traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Lalu lintas saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4, yaitu dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M maupun Fatmawati, dan juga dari arah Lebak Bulus, Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro. Kami himbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya kita akan menuju ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Terpantau juga pada siang hari ini kondisi arus lalu lintas di kawasan ini nampak ramai, perlambatan juga terjadi jelang antrian traffic light saja, yaitu dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan mengarah ke Semanggi, Tebet dan juga Manggarai, maupun dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok dan juga yang akan menuju ke Tebet ataupun Manggarai. Kami himbau kepada para pengendara agar mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini, serta kami himbau juga untuk berhenti tepat di belakang garis stop. Masih di Jakarta Selatan, kita akan menuju ke kawasan JPO Polda Metro Jaya. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Senayan saat ini masih dalam keadaan ramai cenderung lancar. Situasi yang sama juga terjadi dari arah Semanggi akan menuju ke Kuningan ataupun Cawang via jalur arteri maupun via tol dalam kota. Kami himbau kepada para pengendara yang melintas di jalur ini untuk tidak menggunakan jalur bus Transjakarta sebagai jalur Anda, dan bagi pengguna jalan yang melintas di ruas tol dalam kota agar tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Terakhir, kita akan menuju ke kawasan Simpang PDAM Malang, Jawa Timur. Terlihat saat ini dari CCTV kami kondisi arus lalu lintas di kawasan ini nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, yaitu dari Jalan Soekarno-Hatta yang akan mengarah ke Kota Malang, begitupun dari arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi karena kendaraan yang akan menyeberang ke jalur sebaliknya. Harap para pengendara untuk berhati-hati karena adanya perpotongan arus di kawasan Blimbing yang juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya antrian panjang kendaraan di jalur ini. Dan pemirsa, untuk informasi lalu lintas terkini Anda dapat menghubungi kami di 15669 atau melalui WA kami yaitu di 0858715669. Demikian laporan dari Brigadir Rizka, semoga bermanfaat. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Satuan Lalu Lintas Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah menggelar pembinaan tertib lalu lintas kepada siswa SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah ini bertujuan meningkatkan kesadaran pelajar akan pentingnya keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas. Dalam pemeriksaan kendaraan yang dilakukan saat siswa memasuki area sekolah, petugas menemukan 24 sepeda motor yang tidak sesuai aturan. Pelanggaran yang ditemukan antara lain tidak memasang plat nomor kendaraan, tidak dilengkapi spion hingga penggunaan knalpot brong. Petugas unit Kamsel Satlantas Polres Purbalingga memberikan edukasi dan pembinaan langsung kepada para siswa. Materi yang disampaikan meliputi tata cara berkendara yang aman, pentingnya kelengkapan kendaraan, serta resiko yang dapat timbul akibat pelanggaran lalu lintas. Kegiatan hari ini adalah pemeriksaan kendaraan dan pembinaan kepada para siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga. Untuk anak-anak ditemukan masih ada yang tidak menggunakan spion, ada yang tidak menggunakan plat nomor, dan juga ada yang menggunakan knalpot yang tidak standar. Terima kasih yang sudah tertib berlalu lintas, dan bagi yang belum tertib kami mengadakan pembinaan sekaligus nanti akan dilaksanakan adalah memanggil orang tua sekaligus sosialisasi bagaimana mendukung anak-anak supaya menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas demi keselamatan kita bersama. Satlantas Polres Purbalingga juga akan berkoordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua siswa untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka pelanggaran sekaligus menciptakan generasi pelajar yang lebih disiplin dan bertanggung jawab di jalan raya.
Dari tim Humas Polres Purbalingga Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Satlantas Polres Rembang Polda Jawa Tengah menggelar program Polisi Sahabat Anak bersama siswa kelompok bermain dan TK Kepala Bayangkari 48 Rembang. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi yang menyenangkan untuk mengenalkan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan kepada anak-anak sejak usia dini. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak diajak mengikuti berbagai aktivitas edukatif yang menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Melalui pendekatan yang interaktif, para peserta dikenalkan pentingnya disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Personel Satlantas juga memberikan pemahaman sederhana mengenai keselamatan dan tertib berlalu lintas. Edukasi ini diharapkan dapat membentuk kesadaran sejak dini agar anak-anak memahami pentingnya mematuhi aturan di jalan. Satlantas Polres Rembang berharap program Polisi Sahabat Anak dapat terus menjadi media pembelajaran yang efektif. Selain membentuk karakter disiplin dan bertanggung jawab, kegiatan ini juga diharapkan melahirkan generasi pelopor keselamatan berlalu lintas di masa depan. Dari Humas Polres Rembang Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pol Subsektor Terminal 2 Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama stakeholder terkait melaksanakan pengamanan dan pelayanan kedatangan jamaah haji kloter JKG 09 asal Lampung di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di tengah kegiatan tersebut, aksi humanis seorang personel Polri yang membantu jamaah haji lanjut usia menjadi perhatian dan mendapat apresiasi dari para jemaah. Pesawat Saudi Airlines SV5318 yang membawa jamaah haji kloter JKG 09 asal Lampung mendarat di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta pada siang hari. Setelah menyelesaikan proses kedatangan, para jemaah diarahkan menuju Terminal 3 untuk melanjutkan perjalanan ke Bandar Lampung. Sebanyak 443 jamaah haji yang terdiri dari 207 jamaah laki-laki dan 236 jamaah perempuan diberangkatkan menuju Bandara Radin Inten, 2 Bandar Lampung menggunakan 3 penerbangan Garuda Indonesia. Di tengah proses pelayanan, personel Pol Subsektor Terminal 2 Aibtu Heri Mardiansyah terlihat membantu seorang jamaah haji lanjut usia membawa barang bawaannya menuju area keberangkatan lanjutan. Tindakan tersebut mencerminkan kepedulian dan pelayanan humanis Polri kepada masyarakat. Kehadiran personel Polri dalam pelayanan jamaah haji tidak hanya berfokus pada pengamanan, namun juga memberikan bantuan secara langsung kepada jamaah yang membutuhkan, terutama lansia dan kelompok rentan. Polresta Bandara Soekarno-Hatta terus berkomitmen mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji melalui pelayanan dan pengamanan yang optimal. Seluruh rangkaian kegiatan kedatangan dan perpindahan jamaah berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Kota Tangerang, Banten, melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.